Halo semuanya, nama saya Lia Margareta, saya dari 11 IPA 4. Saya itu dari Sekolah SMA Negeri 6 Depok. Di sini saya akan membahas jurnal penelitian yang bertema imunisasi dasar. Nah, judul yang saya ambil itu adalah faktor yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi dasar di Kelurahan Krembang Utara yang disusun oleh Adzania Isyani Ramawati dan juga Catarina Umbulwe. Mereka itu dari Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Yang pertama kali saya akan bahas adalah tentang pendahuluan. Nah, permasalahan kesehatan 2012 itu yang khususnya pada kelengkapan imunisasi dasar. Sebenarnya banyak penyakit-penyakit menular yang dapat dicegah oleh imunisasi PD3I, yaitu penyakit hepatitis B, penyakit polio, penyakit campak, penyakit difteri, dan juga penyakit tetanus itu bisa dicegah oleh imunisasi PD3I. Nah, PD3I itu kan imunisasi. Imunisasi itu apa sih? Imunisasi adalah cara untuk menambahkan atau menimbulkan kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit-penyakit yang dapat menular. Sementara di Indonesia sendiri di tahun 2010 kasus campak itu sebanyak 17.139 kasus yang ada di Indonesia, dengan kasus KLB campak itu sebanyak 2.570 kasus, di mana 6 kasus itu meninggal. Sedangkan difteri itu ada di Indonesia ada 385 kasus, di mana anak yang berusia 4-9 tahun itu dominan terkena penyakit difteri. Sedangkan polio dan non-polio itu AFP rate-nya sebesar 2,62% per 100.000 anak yang usianya di bawah 15 tahun. Di Surabaya, di Jawa Timur khususnya, di Jawa Timur itu dari tahun 2006 sampai tahun 2008 itu terjadi peningkatan penyakit menular difteri, terutama di Surabaya yang paling banyak. Maksud saya tadi ada 17 kasus. Sedangkan kalau di Surabaya sendiri pun sudah ada pencegahan penyakit menular imunisasi. Sebanyak 47.948 bayi sudah mendapat pencegahan imunisasi terhadap penyakit-penyakit menular. Tapi sebenarnya angka ini masih drop out, masih 15,30%, belum mencapai standar. Nah, pemerintah sendiri sudah turut ikut andil. Mereka mengadakan program imunisasi dasar yang dinamakan LIL, yaitu 5 imunisasi dasar lengkap yang dicanangkan oleh pemerintah. Di dalamnya itu ada 1 dosis BCG, ada 3 dosis DPT, ada 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, dan juga 1 dosis campak. Nah, Depkes 2010 pun mengatakan banyak faktor yang menyebabkan anak tidak mendapat imunisasi lengkap. Faktor-faktornya itu bisa menjadi pengetahuan ibu itu kurang, terus juga kepercayaan ibu terhadap dampak buruk imunisasi, habis itu juga dukungan dari keluarga, terus juga tradisi, terus juga pendapatan ibu, terus juga pendidikan ibu, habis itu sikap petugas kesehatan terhadap mereka, habis itu juga lokasi pemberian imunisasi, dan masih banyak yang lain yang akan kita bahas di pembahasan. Sementara di Krembang Utara sendiri, di mana penelitian ini dilakukan, itu ada sekitar 717 bayi dari 1.225 bayi yang dapat imunisasi di posyandu. Nah, ini belum mencapai standar kelengkapan imunisasi dasar. Jadi masih banyak bayi di Krembang Utara atau balita yang status kelengkapan imunisasinya itu belum mencapai standar. Jadi ini dapat merugikan beberapa pihak, mulai dari bayi ataupun keluarga si bayi tersebut. Tujuan dari penelitian ini sendiri pun itu adalah untuk mengetahui faktor apa aja nih yang mempengaruhi ketidaklengkapan imunisasi dasar yang terjadi di Krembang Utara, dan dapat mencegah penyakit tersebut dengan tersebut dengan imunisasi PD3I gitu loh. Terus nanti saya akan menjelaskan tabel 1 yang ada di metode. Saya akan membahas tentang metode dalam penelitian ini. Nah, metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode case control. Case control itu dimana kasus ini adalah ibu-ibu yang memiliki bayi atau balita dengan
status imunisasinya itu nggak lengkap, sedangkan si kontrolnya adalah ibu-ibu yang memiliki bayi atau balita dengan status imunisasinya itu lengkap. Jadi ada 22 responden kasus, sedangkan ada 44 responden yang menjadi kontrol. Penelitian ini dilakukan di Krembang Utara pada bulan Januari 2013 sampai bulan Agustus 2013. Nah, di sini ada tabel yang akan saya jelaskan. Tabel 1, tabel alasan kenapa anak tidak mendapat imunisasi dasar lengkap di Indonesia. Alasan yang paling banyak presentasinya itu adalah anak tidak hadir karena sakit itu 30%, terus ada masalah keluarga seperti ibu sedang sakit itu sebanyak 30%. Habis itu ada dengan alasan dengan presentasi terendah yaitu lama menunggu sebanyak 2%. Habis itu ada rumor yang tidak baik tentang imunisasi sebanyak 3%. Habis itu juga ada salah persepsi tentang kontraindikasi itu sebanyak 3%. Nah, lanjut sekarang adalah variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini sebenarnya adalah lokasi penelitian, lokasi pemberian imunisasi, habis itu sikap petugas, terus juga dukungan dari keluarga, usia ibu, habis itu pengetahuan ibu, kepercayaan ibu terhadap dampak buruk, tradisi, terus juga pendapatan ibu, habis itu status pekerjaan ibu dan lain sebagainya yang akan dibahas di pembahasan. Terus pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan analisis multivariat, dengan regresi logistik, dengan menggunakan metode backward. Oke, sekarang teman-teman kita bakal ngebahas hasil dari penelitian ini. Yang pertama adalah alasan ketidaklengkapan imunisasi dasar di Desa Krembang Utara. Jadi ada sebanyak 61 responden yang mengatakan bahwa mereka tuh sebenarnya takut akan efek samping dari imunisasi dasar tersebut, sehingga mereka tidak mau mengimunisasikan anaknya. Nah, di sini ada tabel 2, tabel alasan ketidaklengkapan imunisasi dasar pada bayi dan balita di Krembang Utara. Alasan yang pertama itu mereka bilang itu haram. Ada satu orang yang mengatakan itu haram dengan presentasi 1%, sedangkan yang mendengar efek buruk atau efek samping dari imunisasi dari orang lain itu sebanyak 2 orang yang mengatakan dengan presentasi 2%. Terus takut akan efek samping yang saya tadi bilang ada 61 dengan presentasi 65%. Terus tidak ada dukungan dari keluarga itu sebanyak 30 orang yang mengatakan dengan presentasi 32%. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik responden tersebut. Nah, sebagian besar itu responden usianya kurang dari 25 tahun dengan pendidikan lebih dari sama dengan 9 tahun atau pendidikan menengah ke atas. Terus pendapatan mereka per bulan itu sebesar kurang dari 1 juta kebanyakan dari mereka, dan status pekerjaannya pun mereka tidak bekerja atau menjadi ibu rumah tangga kebanyakan. Terus pengetahuan tentang imunisasi baik dan buruknya itu sama, rate-nya sama 50% baik dan buruk. Sekarang kita masuk ke analisis hubungan karakteristik responden terhadap kelengkapan imunisasi dasar pada bayi dan balita. Kan tadi saya bilang respondennya itu kebanyakan umurnya kurang dari 25 tahun kan. Nah, sebenarnya nggak ada hubungannya usia ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar tuh nggak ada kelengkapannya, nggak ada kelengkapan imunisasi tuh nggak ada hubungannya gitu loh. Terus ini tabel 3, yaitu tabel distribusi karakteristik responden di Kelurahan Krembang Utara 2013. Ini tabelnya. Oke, saya akan lanjut. Di sini ibu dengan pendidikan di bawah kurang di bawah 9 tahun itu memiliki resiko 14.095 menyebabkan ketidaklengkapan imunisasi terhadap bayi dibandingkan ibu yang memiliki pendidikan di atas 9 tahun. Terus juga ada pengetahuan yang kurang terhadap ibu itu berisiko 8.700 kali menyebabkan ketidaklengkapan imunisasi kepada bayi dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan yang baik. Sedangkan tradisi keluarga yang tidak memberikan imunisasi itu berisiko 8.700 kali juga menyebabkan ketidaklengkapan imunisasi kepada bayi dibandingkan dengan tradisi keluarga yang biasanya memberikan imunisasi. Habis itu di sini ada juga
kepercayaan terhadap dampak buruk, imunisasi beresiko 23.846 kali menyebabkan anak tidak mendapat kelengkapan imunisasi dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak percaya dengan dampak buruk imunisasi. Habis itu juga dukungan keluarga yang tidak mendukung imunisasi itu menyebabkan 193.520 kali anak tidak mendapat kelengkapan imunisasi dibandingkan keluarga yang mendukung untuk mengimunisasikan anaknya. Selanjutnya itu ada tabel 4, tabel hubungan karakteristik responden terhadap kelengkapan imunisasi dasar ibu. Di sini imunisasi dasar ibu, saya akan jelaskan, mungkin ini agak sedikit rumit. Umur ibu yang kurang dari 25 tahun itu yang imunisasinya lengkap itu ada 23 orang. Yang kurang dari umurnya 25 tahun itu ada 21, ini yang status keimunisasiannya lengkap ya. Sedangkan yang tidak lengkap itu yang kurang dari 25 tahun itu ada 13 orang, yang lebih dari 25 tahun itu ada 9 orang. Nah, lanjut ke yang bawah itu sudah dijelaskan di tabel, jadi saya akan menampakkan tabelnya saja, tidak harus menjelaskannya. Lanjut ke hasil penelitian selanjutnya adalah tentang analisis hubungan faktor petugas kesehatan terhadap kelengkapan imunisasi dasar pada bayi dan balita di Kelurahan Krembang Utara tahun 2013. Nah, di sini ada tabelnya, tabel 5. Yang pertama itu variabel. Yang pertama kehadiran petugas. Terus ada status imunisasi, orang-orang yang mengatakan itu yang imunisasinya lengkap dan tidak lengkap. Jadi orang-orang yang selalu mengatakan hadir yang imunisasinya lengkap ada 43 orang, sedangkan yang tidak lengkap ada 43 orang juga sama. Terus yang jarang hadir yang mengatakan ada 1 orang yang lengkap, terus yang tidak lengkap ada 1 orang. P-nya itu 1,0000 dengan OR-nya itu strip. Berarti tandanya tidak ada hubungan antara kehadiran petugas dengan ketidaklengkapan imunisasi dasar. Sedangkan lokasi yang dijangkau yang mengatakan iya dengan ibu yang imunisasinya lengkap itu ada 1 orang, terus yang imunisasinya tidak lengkap itu ada juga 1 orang sama, dan yang mengatakan tidak itu yang imunisasinya lengkap ada 43 orang yang mengatakan, terus yang tidak lengkap ada 21 orang. Terus P-nya itu 1,000, berarti P-nya itu lebih dari alfa, jadi OR-nya nggak ada, tandanya tidak ada hubungan antara lokasi dengan ketidaklengkapan imunisasi. Terus ada sikap petugas yang mengatakan ramah, yang imunisasinya lengkap ada 42 orang, yang tidak lengkap ada 21 orang, sedangkan yang tidak ramah ada yang mengatakan 2 orang yang imunisasinya lengkap, dan yang tidak lengkap ada 1 orang. P-nya masih 1,00 dan OR-nya strip, tandanya tidak ada hubungan antara keramahan petugas kesehatan dengan ketidaklengkapan imunisasi dasar. Selanjutnya adalah analisis pengaruh karakteristik responden dan petugas dan faktor petugas terhadap kelengkapan imunisasi dasar pada bayi dan balita. Di sini ada tabel 6-nya, analisis pengaruh karakteristik responden dan faktor petugas terhadap kelengkapan imunisasi dasar pada bayi dan balita. Jadi variabel yang pertama ini ada tingkat pengetahuan yang baik. Sebenarnya saya tidak harus membahasnya juga, tapi tingkat pengetahuan yang baik itu menjadi salah satu faktor yang sangat kuat, karena pengetahuan yang baik bisa memberikan imunisasi yang baik. Ibu yang memiliki pengetahuan baik bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Terus tradisi mendukung pemberian imunisasi ini sangat menjadi faktor yang sangat lumayan dominan, karena manusia terbentuk dari tradisi. Berarti kalau misalkan ibu sudah terbiasa dengan tradisi imunisasi, pasti dia akan mengimunisasi anaknya. Terus dukungan keluarga itu sangat penting. Kalau ibunya pun tahu pengetahuan baik tapi keluarga tidak mendukung, buat apa? Jadi lebih baik pengetahuan yang baik, tradisi yang baik dengan dukungan keluarga yang ada, itu akan menjadikan jalan terbaik untuk ibu memilih mengimunisasikan anaknya. Sekarang kita bahas lagi pembahasan. Nah,
Seperti saya bilang tadi, bahwa usia responden itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan ketidaklengkapan imunisasi dasar pada bayi dan balita di Kerembang Utara. Begitu juga dengan pendidikan. Nah, pendidikan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan ketidaklengkapan imunisasi di Kerembang Utara, dikarenakan ibu yang memiliki bayi atau balita dengan status imunisasinya tidak lengkap itu biasanya pendidikannya itu kurang dari 9 tahun, yang lebih dari 9 tahun itu cuma sedikit. Sedangkan ibu yang memiliki anak atau balita dengan status imunisasinya lengkap itu lebih dari sama dengan 9 tahun pendidikannya. Nah, penelitian ini tuh gak sesuai sama penelitian yang dilakukan oleh Sulastri dan juga Ningrum pada tahun 2008 guys. Karena dia mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan ibu, ada kecenderungan semakin lengkap imunisasi dasarnya. Dan tingkat pendidikan akan berpengaruh positif terhadap kelengkapan imunisasi dasar. Tapi di dalam penelitiannya dia itu tidak ada distribusi tingkat pendidikan responden yang melibatkan penelitiannya. Hanya diketahui bahwa ada pengaruh antara tingkat pendidikan dan juga kelengkapan imunisasi gitu loh. Kita bahas satu persatu dari variabel bebasnya ya guys. Yang pertama itu ada tingkat pendapatan. Berdasarkan analisis pengaruh, tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan dan juga ketidaklengkapan imunisasi. Ini karena anak-anak yang tidak mendapat imunisasi lengkap, ibunya itu berpendapatan kurang dari 1 juta. Sedangkan ibu-ibu yang memiliki anak dengan imunisasi riwayatnya itu cukup lengkap, itu biasanya mereka pendapatannya per bulan itu lebih dari sama dengan 1 juta. Tapi kan pemerintah kan menyediakan fasilitas gratis, dan di desa Kerembang Utara sendiri pun sebagian besar masyarakatnya menggunakan gitu loh. Jadi ke posyandu datang imunisasi cuma-cuma gratis gitu loh. Jadi kayak nggak ada alasan nggak boleh datang karena biayanya nggak ada gitu loh. Toh gratis ya kan. Sekarang status pekerjaan. Nah, berdasarkan analisis pengaruh, sebenarnya tidak ada pengaruh antara status pekerjaan dengan ketidaklengkapan imunisasi. Karena responden ibu yang memiliki bayi dengan imunisasi tidak lengkap sama responden ibu yang memiliki anak dengan status imunisasi yang tidak lengkap itu sama guys. Lengkap dan tidak lengkap itu sama. Dua-duanya tidak bekerja gitu loh. Tidak memiliki pekerjaan, paling cuma jadi ibu rumah tangga gitu loh. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Prayoga Ari et al. Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan kelengkapan imunisasi pada anak usia 1-5 tahun. Nah, penelitian ini juga sesuai sih sama penelitian Prayoga. Sekarang ada tingkat pengetahuan guys. Menurut WHO tentang analisis penyebab seseorang berperilaku tertentu, itu ya karena pengetahuan mereka. Contohnya aja misal gini, ada ibu ini melihat anak dari tetangganya ini kena penyakit polio. Nah, besokannya dia mengimunisasikan anaknya BCG, yaitu pencegahan polio kan. Karena dia takut anaknya sama kayak anak si tetangganya ini, menurut Noto Atmojo tahun 2007. Berdasarkan analisis pengaruh antara tingkat pengetahuan dan juga ketidaklengkapan imunisasi, bahwa tidak terdapat adanya pengaruh antara tingkat pengetahuan terhadap kelengkapan status imunisasi pada bayi dan juga balita. Tidak terdapat adanya pengaruh dikarenakan responden yang memiliki bayi atau balita dengan status imunisasi tidak lengkap cenderung memiliki pengetahuan yang kurang, berbanding terbalik dengan ibu yang memiliki anak dengan status imunisasi yang lengkap. Mereka punya pengetahuan yang baik gitu loh. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Atrianza tahun 2011, mengatakan bahwa tingkat pengetahuan ibu tidak berhubungan dengan status imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan karena hanya ibu yang mempunyai pengetahuan yang baik yang memberikan anaknya imunisasi secara lengkap, dibanding ibu yang enggak ada pengetahuan gitu loh, maksudnya pengetahuan yang kurang baik. Nah, sekarang tradisi juga disebut sebagai kebiasaan hidup sih teman-teman, yang terdapat dalam adat istiadat
menurut teori Noor tahun 1997. Berdasarkan analisis pengaruh antara tradisi dengan kelengkapan imunisasi, terdapat adanya pengaruh antara tradisi dan juga kelengkapan imunisasi. Hal ini dapat terjadi karena hasil dari penelitian terlihat adanya kecenderungan pada responden yang memiliki bayi atau balita dengan imunisasi yang lengkap, itu mereka keluarganya punya tradisi memberikan anaknya imunisasi, berbeda dengan ibu-ibu yang memiliki bayi atau balita dengan status imunisasinya tidak lengkap. Mereka tidak memiliki tradisi memberikan imunisasi. Nah, di desa Krembang Utara sendiri ini, mereka kebanyakan itu sukunya suku Madura, etnis Madura, yang which is nggak ngeberiin imunisasi gitu ke anaknya. Dan itu literally terjadi. Terus langsung ke di dalam tradisi yang tidak terbiasa memberikan imunisasi pada bayi dan balita, terdapat kepercayaan di dalam seseorang mengenai bayangan akan dampak buruk imunisasi, sehingga nggak percaya aja gitu sama imunisasi. Nah, masuk kita ke kepercayaan. WHO mengatakan bahwa kepercayaan sering diperoleh dari orang tua, nenek, kakek, ayah, ibu, atau siapapun yang lebih tua dari kita. Kita cuma meyakini tanpa kita menganalisis lebih dahulu gitu loh. Berdasarkan analisis pengaruh antara kepercayaan dan ketidaklengkapan imunisasi, bahwa tidak ada pengaruh sebenarnya antara kepercayaan dengan ketidaklengkapan status imunisasi pada bayi dan balita. Nah, ini terjadi karena sebagian besar responden yang memiliki bayi atau balita dengan status imunisasi tidak lengkap, itu mereka mempercayai efek samping dari imunisasi itu nggak baik. Kayak ntar anaknya bakal rewel, bakal panas, bakal kejang. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang memiliki imunisasi lengkap anaknya, mereka nggak percaya hal itu gitu loh. Penelitian ini katanya tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Wati pada tahun 2011, mengatakan bahwa banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh. Salah satunya ya percaya orang tua atau kepercayaan yang dianut sama si orang tua ini atau enggak gitu loh. Jadi kayak jangan percayalah sama dampak buruk seharusnya mah ya. Terus ada dukungan keluarga, ini sih yang paling seharusnya ini yang menjadi poin utama gitu loh, karena ya ini yang menjadi poin utama gitu. Karena kalau nggak ada dukungan nggak bakal terjadi apa-apa. Hidup itu kan gotong royong. Nah, keluarga itu kan merupakan bagian kecil dari masyarakat yang di dalamnya itu ada kepala keluarga, namanya juga ayah. Nah, biasanya yang ngambil keputusan itu adalah seorang ayah ataupun orang yang lebih tua, yang paling tua di dalam keluarga itu. Berdasarkan analisis pengaruh antara dukungan keluarga dengan kelengkapan imunisasi pada bayi dan juga balita, itu terdapat pengaruh guys. Karena kebanyakan responden yang ibu ini memiliki bayi atau balita dengan status imunisasi tidak lengkap, mereka tidak dapat dukungan dari keluarga. Berbeda dengan ibu yang memiliki anak dengan status imunisasi lengkap, mereka sangat mendapat dukungan dari keluarga gitu loh guys. Kepatuhan. Nah, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rido Savani pada tahun 2012, menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga merupakan faktor yang paling dominan terhadap tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya peran pengambil keputusan dalam keluarga. Pengambilan keputusan di keluarga sebagian besar itu ayah atau nenek, sehingga apabila pengambilan keputusan tidak memperboleh bayi mendapat imunisasi, ya udah nggak dapat tuh bayi imunisasi. Selanjutnya ada kehadiran petugas. Menurut Pirnardi tahun 2007, kehadiran petugas memberikan motivasi yang tinggi masyarakat pada umumnya dan ibu-ibu balita pada khususnya untuk datang ke pelayanan kesehatan. Kehadiran petugas juga akan meningkatkan daya tarik masyarakat untuk memeriksa kesehatannya dan ibu-ibu balita dapat mengimunisasikan anaknya. Berdasarkan analisis pengaruh, sebenarnya nggak ada pengaruh guys, nggak ada pengaruh antara kehadiran petugas dengan kelengkapan imunisasi dasar gitu loh. Karena ya
yang kayak tadi hasilnya aja, ibu-ibu yang anaknya imunisasi dasarnya lengkap sama yang gak lengkap bilang bahwa petugas hadir tepat waktu gitu. 95,5% mengatakan bahwa petugas datang tepat waktu. Kehadirannya juga rajin gitu loh. Itu yang tidak lengkap loh imunisasinya. Yang lengkap 97,2% yang mengatakan bahwa mereka datang dengan tepat waktu dan juga nggak bolong-bolong, mereka rajin. Lanjut ke lokasi imunisasi. Menurut teori Lawrence Grant dalam buku Not Out Mojo 2007, seseorang tidak mau datang ke posyandu ya karena mereka takut akan efek samping, mereka tidak tahu manfaat, ataupun juga tempat pemberian imunisasinya itu jauh dari tempat mereka tinggal. Nah, sebenarnya dari analisis pengaruh, berdasarkan data analisis pengaruh, tidak ada pengaruh antara lokasi imunisasi dengan ketidaklengkapan imunisasi dasar pada bayi dan balita. Karena responden mengatakan yang imunisasinya tidak lengkap dan yang lengkap mengatakan bahwa dekat gitu. Lokasi pemberian imunisasi dengan rumah mereka dekat. Bahkan mereka sebagian besar ke lokasi imunisasi jalan kaki. Jadi bisa dibayangin dekat banget ya kan. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Prayoga Ari et al. Bahwa tidak ada hubungan antara jarak tempat pelayanan imunisasi dengan kelengkapan imunisasi, dikarenakan pada saat penelitiannya terlihat cenderung orang tua dengan rumah berjarak dekat gitu loh dengan imunisasi ini. Yang terakhir ada sikap petugas. Nah, sebenarnya kan berdasarkan penelitian yang sudah kita lakukan, si ibu-ibu yang memiliki riwayat imunisasi lengkap anaknya sama yang tidak lengkap itu mengatakan bahwa sikap petugas itu ramah kepada mereka. Begitu. Oke guys, kesimpulan dari penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi atau balita dalam penelitian ini berkisaran umurnya itu kurang dari 25 tahun dengan pendidikan hanya sampai sekolah dasar atau SD, memiliki tingkat pendidikan kurang dari 1 juta, terus juga status pekerjaannya cuma sebagai ibu rumah tangga, habis itu tingkat pengetahuan yang rendah. Faktor yang berhubungan dengan ketidaklengkapan imunisasi di Kerembang Utara juga cuma 2, yaitu yang berpengaruh ya, cuma 2, tradisi dan dukungan keluarga. Selain dari faktor itu, tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan ketidaklengkapan imunisasi, seperti kepercayaan dan juga tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, terus juga tingkat pendapatan atau lokasi imunisasi, terus juga kehadiran petugas ataupun juga sikap petugas, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Masuk ke sarannya di sini sih perlu ada pendekatan antara si petugas kesehatan dengan masyarakat sekitar gitu. Misalnya mereka tuh kayak buat promosi aja seperti pamflet ataupun brosur yang mengatasnamakan imunisasi, yang ditulis gitu manfaat imunisasi atau efek samping yang lain. Nah, si para petugas kesehatan ini juga bisa kerjasama sama tokoh agama muslim, yaitu Pak Kiai, supaya si masyarakatnya ini kan di Kerembang Utara itu kebanyakan suku Madura yang mayoritasnya agamanya Islam. Jadi mereka kayak ngajak Pak Kiainya aja gitu buat ngobrol sama masyarakatnya, supaya masyarakatnya jadi nggak percaya lagi sama efek samping, sama efek buruk dari imunisasi ini gitu. Jadi mereka percaya gitu loh. Terus juga mungkin si para petugas kesehatan ini bisa datang ke rumah-rumah, ke rumah orang-orang yang tidak mau memberikan imunisasi kepada anaknya, memberikan pengertian, pengetahuan tentang imunisasi supaya mereka mau gitu loh. Setelah mereka mau mengimunisasikan anaknya, petugasnya ini tetap datang ke rumahnya supaya ya si masyarakatnya ini berpikir aja, bila nanti ada sesuatu terjadi setelah imunisasi mereka lakukan terhadap anak, langsung dapat penanganan gitu loh dari petugas kesehatan. Jadi tolong dibantulah. Jadi seperti itu guys, terima kasih ya. Jadi seperti itulah pembahasan jurnal penelitian saya, penelitian yang saya ambil dari penelitian yang disusun oleh Adzaniyah dan juga kakak Catarina. Terima kasih sudah mendengarkan.